Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang merasa menyesal dan sedih saat mengingatmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke readingan hari ini ya. Baik teman-teman, seperti biasa bagi memulakan, kita cuba cek dahulu ya seperti apa energi dia. Seseorang yang sangat sedih dan merasa menyesal setiap mengingatmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sangat sedih dan merasa menyesal setiap mengingatmu. Kita coba lihatkan energinya ya. Wow, teman-teman, ini seperti seseorang yang sedang lagi marah, seseorang yang sedang lagi tidak berpuas hati ya. Sepertinya terlihat seseorang yang mungkin bersio macan ini ya, entah ini menarik sio kamu, sio dia atau kalian berdua. Teman-teman, kemunculan kartu sio macan ini ya, menggambarkan energinya yang mungkin agak marah tetapi belum menyerah. Nah, kemunculan determination menggambarkan kecekalan hatinya, ketabahan hatinya untuk melanjutkan koneksi ini. Teman-teman, orang ini sebenarnya tidak mahu ditinggalkan atau tidak mahu meninggalkan kamu ya. Dan saya menangkap gambaran walaupun kurang berpuas hati, masih ada determinasi untuk menjayakan atau membawa hubungan ini atau memperbaiki hubungan ini ke depannya ya. Oke teman-teman, kalian sesuaikan ini siapa ya. Teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang sangat ramah, orangnya sangat friendly, dan ini sosok yang sangat matang, pembawaan yang cukup dewasa. Ini menarik energi seumuran atau mungkin teman-teman ya, ada beberapa di antara dia ini orang yang lebih tua dari kamu. Apabila dua kartu ini digabungkan, saya sempat menarik energi yang mungkin ya beberapa di antara kalian ini mungkin sedang berdealing dengan pasangan sah kamu sendiri. Nah, tidak ada kebetulannya. Teman-teman, walaupun dia sangat menyesal dan sangat sedih ya, masih ada keinginan terdalam di hatinya untuk memperbaiki koneksi ini ke depannya. Kita coba lihatkan lagi ya. Nah, ini benar kan teman-teman? Mungkin ada yang sudah berkeluarga dengan kamu atau dia datang daripada keluarga yang cukup besar. Mungkin ramai adik-beradiknya, keluarganya besar, atau ini mengindikasikan seseorang yang sudah berkeluarga atau mungkin sudah ada pasangan dan anak-anaknya. Mungkin juga teman-teman ya, sempat memiliki cucu-cucu seperti itu ya. Nah, ini kan keluarga yang sangat besar, berdampingan dengan seseorang yang sudah agak berusia ya. Maka kalian sesuaikan, ini menarik energi siapa ya. Kemunculan trust teman-teman, detik ini dia menyadari, kamu mulai mencurigainya. Nah, seperti mana dia agak posesif, agak cemburu ya, agak berhati-hati dalam koneksi ini. Mungkin di awal teman-teman, dia sempat mencurigai kamu. Tetapi semakin ke sini, dia sangat sedih dan menyesal kerana kamu mulai mencurigainya. Mungkin ada sesuatu ya dari perasaan curiga ini yang merubah segala-galanya. Di sini ada sesuatu yang berkaitan dengan trust issue. Teman-teman, entah dia sedar ya, kamu tidak lagi mempercayainya, atau dia juga merasakan agak sulit untuk mempercayai kamu. Nah, entah siapa ya yang mengkhianati siapa di sini. Teman-teman, ini seperti kesedaran ya dari perasaan seseorang yang merasakan kamu mulai berubah dan kamu tidak lagi mempercayainya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kemunculan ambitious menggambarkan seseorang yang sebenarnya sedang bekerja keras untuk memperbaiki koneksi ini ke depannya. Teman-teman, entah kalian di sini ya, mungkin berdiri dengan seseorang yang sangat workaholic, seseorang yang ingin mengejar ambisinya dan selagi belum mendapatkan targetnya. Teman-teman, dia mungkin orang yang banyak menghabiskan waktu bekerja ya, dan tidak banyak meluangkan waktu dengan kamu. Maka menurut kamu, dia ini mungkin datang seperlunya aja. Tetapi sebenarnya, orangnya agak sibuk, orangnya pekerja keras, dan sangat mengejar ambisinya. Nah, sebenarnya kartu terakhir ini ya, sangat sinkron dengan seseorang yang bersio macan. Orangnya memang sangat berdeterminasi dan seorang pekerja keras, teman-teman ya. Oke teman-teman, under the deck. Nah, ini berkaitan dengan pertemuan di antara kalian berdua.
Entah apa yang sedang terjadi ya, kalian mungkin tidak lagi bertemu seperti dulu atau mungkin belum pernah bertemu. Kebelakangan ini teman-teman, saya menangkap gambaran hati seseorang yang mulai merindukan kamu, mencari kamu di merata tempat dan ingin segera bertemu dengan kamu. Mungkin di awal hubungan ini ya, kalian mungkin sempat bertemu di tempat-tempat publik ya, tempat-tempat yang terbuka. Nah, di situlah kalian mulai berkenalan ya. Teman-teman, dia mungkin berkunjung ke tempat-tempat yang sama untuk mencari kamu. Saya menangkap gambaran seseorang yang sedang lagi kesepian, mencari ketenangan dan benar-benar memikirkan koneksi ini dengan sedalam-dalamnya. Maka teman-teman, dia mungkin banyak menghabiskan waktu di luar ya, kerana sedang sedih, sedang menyesal sambil mengingati kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Seseorang yang sedang lagi menyesal dan sedih saat mengingatmu. Teman-teman, orang ini orang yang mungkin ya masih lagi single, masih lagi membujang, atau mungkin baru berpisah dengan pasangannya, baru berpisah dengan kekasihnya, baru melepaskan orang masa lalunya, masih lagi jomblo, masih lagi single, dan masih lagi sendirian. Teman-teman, dia ingin kamu tahu detik ini ya. Seperti energi single dan searching ini ya, memberikan saya gambaran seseorang yang masih lagi menantikan kamu ya. Teman-teman, ini juga gambaran seseorang yang mungkin sudah cukup lama membujang sepanjang hidupnya. Belum menemukan orang yang tepat, maka teman-teman, dia menantikan momen yang tepat untuk kamu bertindak atau momen yang tepat untuk dia mencari kamu ya. Tetapi detik ini teman-teman, dia sedih dan menyesal banget kerana mungkin tidak mendapatkan kesempatan itu. Mungkin kamu sudah mulai mengabaikannya ya, mendiamkan dia. Apapun yang sedang terjadi ya. Okey teman-teman, kita lihatkan seperti apa energi kamu yang sebenarnya ke dia saat ini. Sehingga menimbulkan kesedihan, penyesalan di hatinya dia. Seperti apa energi kamu yang sebenarnya. Wow teman-teman, di sini kamu semakin popular ya. Kamu mungkin semakin ramai peminatnya, ramai pengikutnya. Seperti terlihat ada peningkatan diri. Peningkatan dari segi keuangan, peningkatan dari segi pendapatan, dan kamu semakin berhasil di sini. Apabila kamu semakin sukses, kamu semakin sibuk, kamu seolah-olah tidak lagi membutuhkannya. Sisi kemandirian kamu ya, seolah-olah mengarahkan semua fokus kamu ke arah pekerjaan. Apabila kamu sudah mulai popular, mulai sibuk seperti ini, teman-teman, dia tidak lagi menjadi keutamaan di hatimu. Nah, kondisi kamu yang semakin famous, kondisi kamu yang semakin berhasil, kondisi kamu yang semakin meningkat, membuatkan kamu tidak lagi memprioritaskan dia di dalam hatimu. Teman-teman, dia melihat kamu sebagai seorang yang sangat hangat ya. Tidak kiralah di sini mungkin ada perbezaan usia ataupun tidak, tetapi kamu semakin awet muda, semakin popular, semakin tahu apa yang kamu inginkan, dan kamu mulai seolah-olah meminggirkan atau menyingkirkan energinya dan tidak lagi diutamakan. Teman-teman, kamu semakin mandiri di sini ya. Mungkin kamu berhasil mengejar impian yang kamu inginkan, seperti itu ya. Teman-teman, ini membuatkan dia merasakan kamu semakin hangat dan dia ingin semakin mengejar kamu, semakin ingin kembali mendekatimu. Atau jikalau ini menarik energi orang baru, ingin mendekati kamu untuk mendapatkan perhatianmu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, under the deck di sini, nah, timid and curious. Teman-teman, beberapa yang lain mungkin sempat menarik seseorang yang bersio kelinci ya, selain daripada sio macan ini. Detik ini teman-teman, dia merasa agak takut-takut ya, tidak berani, tetapi pada waktu yang sama sangat penasaran apa yang sedang terjadi di dalam hidup kamu detik ini. Teman-teman ingin mendekati takut, apabila berjauhan, nah penasaran banget ya, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Nah, ini khususnya bagi kalian yang mungkin sedang saling mendiamkan, tidak berkomunikasi atau tidak mengabari ya. Okey teman-teman, kita lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Siapa dia? Seseorang yang sempat menitiskan air matanya di saat mengingat kamu. Nah, ini terlepas ya dari situasi hubungan kalian berdua. Kita lihatkan ciri-ciri dia ini seperti apa ya. Siapa dia? Seseorang yang sedang lagi menyesal, sedih banget, setiap mengingat kamu. Guardian.
Teman-teman, saya menangkap daripada gambaran energi ini ya, orang ini orang yang masih lagi seperti mendapatkan petunjuk ataupun dilindungi oleh para leluhur, malaikat pelindungnya. Orang yang seperti selalu mendapatkan bimbingan ya sebelum melakukan sesuatu. Energi lain yang saya rasakan di sini, teman-teman, orang ini adalah seorang sosok pelindung yang ingin melindungi kamu ya, atau dia senantiasa merasa aman apabila berdampingan dengan kamu. Kamu di sini, teman-teman ya, selalu memberikan rasa aman kepadanya. Nah, itu energi yang lainnya. Wow, teman-teman, kemunculan love spell menggambarkan hati seseorang yang sudah terikat dengan kamu. Nah, ini walaupun kalian berjauhan, cinta yang mungkin sekadar di social media ya, atau mungkin kalian jarang bertemu, tidak berkomunikasi, hatinya sudah terikat dengan kamu. Teman-teman, saya menangkap semakin ke sini ya, sosok ini mungkin menyadari bahawa dia mulai jatuh cinta dengan kamu. Ada perasaan suka, perasaan tertarik yang tidak bisa disingkirkan. Teman-teman, ini seperti energi yang mengikat dia ya. Walaupun mungkin kalian tidak seperti dulu, ya itu kamu sesuaikan. Mungkin kalian sempat berenggang, tetapi kerana kemunculan love spell menggambarkan seolah-olah energinya diikat oleh kamu ya. Okey teman-teman, kemunculan pets menggambarkan seseorang yang pencinta haiwan. Orang ini mungkin banyak haiwan peliharaannya ya. Mungkin seseorang yang mungkin memelihara ikan, memelihara seekor kelinci, banyak kucing-kucingnya, memelihara burung ya. Teman-teman pencinta haiwan atau mungkin memiliki anjing ya, seekor anjing atau lebih daripada seekor anjing. Teman-teman, dia ini sangat menyayangi haiwan. Mungkin juga dia melihat kamu sebagai seseorang yang mempunyai haiwan peliharaan. Mungkin kalian berdua sama-sama ya mempunyai haiwan peliharaan. Seseorang yang berjiwa penyayang dan sangat menjaga haiwan-haiwan ini. Teman-teman, apabila pets, nah ini kan ada jejak-jejaknya yang bersebelahan ya atau berdampingan dengan love spell. Teman-teman, entah beberapa di sini ya, mungkin sempat hubungan yang tidak jadi. Orang yang sudah pergi meninggalkan kamu atau berjauhan dengan kamu detik ini, tetapi masih lagi meninggalkan jejak-jejaknya di hatimu. Nah, ini sama ada kamu yang meninggalkan jejak-jejak di hatinya atau kedua-duanya. Nah, ini kan energi yang terikat. Okey teman-teman, kemunculan no. Wow, teman-teman, detik ini seseorang ini sedang merasakan energi rejection dari kamu. Di awal hubungan, mungkin dia yang sempat mereject kamu, membuatkan kamu terkejar-kejar, ya, mengejar, mengemis cintanya dia. Tetapi detik ini teman-teman, dia sudah pun mulai merasakan energi rejection dari kamu. Sama ada ini diungkapkan atau kamu berubah drastis, tidak mengungkapkan sebarang kata-kata. Teman-teman, kemunculan no menggambarkan energi seseorang yang sedang merasakan kesepian, mungkin detik ini ditemani dengan haiwan-haiwan peliharaannya. Kerana kamu tidak lagi mendekatinya, seperti itu ya. Wow, teman-teman, kemunculan communication yang berdampingan dengan perkataan no. Nah, ini kan jelas ya, tidak ada komunikasi. Minim komunikasi di antara kalian berdua sehingga membuatkan dia mungkin sempat ya berbicara dengan kucing-kucingnya, berbicara dengan haiwan peliharaannya. Wondering, teman-teman ya, penasaran banget. Mengapa kamu mendiamkan dia? Mengapa kamu mulai mengabaikannya? Mengapa kamu sempat memblokirnya? Nah, ini contoh-contohnya ya. Tidak ada komunikasi di antara kalian berdua. Teman-teman, sebenarnya ada keinginan untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi ini mungkin dihalang oleh energi keluarga, atau jika ini menarik pasangan orang ya, dia mungkin sibuk dipantau oleh keluarga, anak-anak atau pasangannya. Atau mungkin ada halangan lain yang tidak membantu ya untuk dia berkomunikasi denganmu. Teman-teman, ini seperti menarik ciri-ciri seseorang yang berzodiak elemen udara ya, air sign. Nah, ini teman-teman mungkin seseorang yang berzodiak Gemini, Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin kalian berdua sharing zodiak yang sama. Wow, teman-teman, seseorang ini masih lagi menyesal, sedih banget, walaupun ada yang sudah move on di sini. Entah kamu yang sudah move on atau dia yang sudah mulai move on. Cuba move on dari energi ini. Beberapa yang lain, teman-teman, saya merasakan sosok yang gagal move on ya daripada koneksi ini. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya, dalam kondisi yang sedang lagi menyesal dan sedih,
Teman-teman tidak bisa berkomunikasi dengan kamu atau minim komunikasi. Seperti apa keinginan hatinya? Apa sesuatu yang ingin dia berikan kepada kamu dalam hubungan ini ya? Kita lihatkan. Dalam kesedihan dan penyesalan di hatinya, apa yang ingin dia berikan kepadamu di dalam hubungan ini? Kita lihatkan ya. Apa sesuatu yang ingin dia berikan kepadamu di dalam hubungan ini? Wow, teman-teman, the sun. Seseorang ini seperti ingin mengembalikan harapan di hatinya ya. Saya menangkap seseorang yang mulai sadar. Kamu adalah harapan terbesar di hatinya dan kamu adalah sosok yang paling berpotensi untuk mendampinginya. Teman-teman, di sini ada gambar seorang anak ya. Ini mungkin demi kebahagiaan anak kalian. Jikalau ini menarik energi mantannya, mungkin kalian sempat ya sharing anak bersama. Atau jikalau ini seseorang yang melihat kamu sebagai seorang janda atau duda, atau kamu melihatnya sebagai seorang janda atau duda, atau kedua-duanya. Teman-teman, ini seseorang yang ingin memberikan kebahagiaannya kepada kamu dan anakmu. Seseorang yang menerima kamu dan menerima anak kamu. Dia tahu, teman-teman, kamu sangat menyayangi anakmu. Begitu juga dengan hatinya. Maka ini package yang lengkap. Seseorang yang ingin mewujudkan kebahagiaan, mengembalikan sebuah harapan agar kalian bisa berkeluarga bersama ya. Teman-teman, saya menangkap energi kerinduan di dalam hatinya, rasa sayang yang cukup mendalam yang sedang menyedarkan dia. Hatinya mulai terbuka untuk menerima kamu, anak kamu dengan sepenuhnya. Okey teman-teman, kemunculan Knight of Wands. Teman-teman, jikalau hubungan ini diawali ya dengan seseorang yang menurut kamu tidak pernah memperjuangkan kamu, detik ini ada kesedaran. Kesedaran melalui kesilapan-kesilapannya. Teman-teman, dia mulai sedar ya. Dulu dia mungkin tidak perjuangkan kamu, sehingga kamu ya semakin popular, semakin mandiri. Sehingga ini menyedarkan dia dan membuatkan dia merasakan dia perlu mencari cara. Mencari jalan keluar untuk kembali meyakinkan kamu bahawa ada sisi perjuangan dari hatinya. Kerana jauh di dalam hatinya, jikalau dua kartu ini digabungkan, teman-teman, sosok ini sangat menyayangi kamu ya, dan sangat mencintai kamu sebenarnya. Maka teman-teman, demi mewujudkan sebuah kebahagiaan, demi mewujudkan sebuah harapan, dia perlu bertindak sesuatu. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, sesuatu yang ingin dia berikan adalah sisi perjuangan dari hatinya. Sesuatu yang mungkin tidak dia lakukan sebelumnya. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran ya, seseorang yang sudah mencapai sebuah keputusan. Tidak bingung lagi seperti dulu atau dihadapkan kepada sebuah pilihan. Teman-teman, dia tidak mahu berterusan seperti ini ya. Kondisi yang confused, kondisi yang bingung, tidak bisa memberikan kamu sebarang kata putus. Maka dengan kemunculan kartu ini ya, seseorang ini mulai mendengarkan kata hatinya. Dan dia sadar ada kegairahan yang timbul, ada perasaan cinta yang besar di dalam hatinya. Maka dia perlu mencapai sebuah keputusan. Nah ini teman-teman, ada sesuatu yang ingin diberikan kepada kamu, sesuatu yang tidak bisa diberikan sebelumnya, yaitu kata putusnya dan keputusannya. Dia tidak lagi bingung dengan apa yang diinginkan hatinya. Teman-teman, dia tidak sanggup lagi ya diabaikan oleh kamu, didiamkan oleh kamu, maka dia ingin bertindak sesuatu. Dan detik ini sudah pun mulai siap untuk memberikan kata putusnya. Dengan cara ini teman-teman, ini akan mengizinkan kalian berdua untuk berdamai. Jikalau dia tidak memberikan keputusannya, kamu mungkin akan terus mendiamkan dia. Kerana kamu tidak mahu ya hubungan ini tidak ke mana-mana. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, apa sesuatu yang ingin dia berikan kepada kamu? Energi perdamaian. Teman-teman, dia benar-benar sudah memilih ya. Memilih salah satu ya, entah itu berkaitan dengan pekerjaannya, pasangannya, keluarganya, apapun itu ya, dan dia sudah memilih untuk datang kepada kamu. Nah, ini teman-teman, kartu yang diletakkan bersebelahan, energi kebingungan. Seseorang yang tidak bingung lagi dan ingin berjuang untuk merealisasikan harapan itu bagi kalian berdua. Teman-teman, ini mungkinnya beberapa di antara dia akan memberikan kamu sebuah kejutan ya. Kedatangan yang menurut saya ya, perlahan tetapi pasti. Dan beberapa yang lain, ini kedatangan atau kepulangan dari kejauhan. Jikalau ini melibatkan long distance relationship atau seseorang yang sempat pergi dari kamu, teman-teman, detik ini dia sudah pun mendengarkan intuisinya. Dan dengan jelas, intuisinya mengarahkan dia untuk pulang ke pangkuanmu.
Jikalau ini energi seseorang yang baru kalian kenal, tetapi tidak benar-benar mendapatkan kesempatan ya untuk mengenali satu sama lain dengan lebih dalam lagi. Teman-teman, dia ingin datang mendekati kamu untuk mengenali hati budimu. Orang yang sudah memilih kamu sebenarnya, dan dia ingin berdamai dengan kamu, ingin meyakinkan kamu dengan kedatangannya. Okey teman-teman, kemunculan The Tower menggambarkan sesuatu yang akan terjadi secara tiba-tiba. Kamu di sini mungkin sempat merasakan tidak mungkin ya, hubungan ini sudah pun hancur. Hancur itu menurut pemahaman kamu. Tetapi setelah munculnya kehancuran, nah ini akan menyedarkan dia untuk melakukan sebuah tindakan dengan segera. Diawali dengan kartu The Sun, digabungkan dengan kartu The Tower, kesedaran ini membawa ke arah perubahan drastis yang akan dia lakukan secara tiba-tiba. Apabila mendampingi kartu Six of Swords, teman-teman, kamu lihat ya, energi seseorang yang tidak meragukan lagi dan akan mendatangi kamu dengan segera. Jikalau menurut kamu hubungan ini sudah tidak ada harapan, hubungan ini sudah hancur, dia datang untuk membuktikan kepada kamu salah. Teman-teman, kehancuran ini membawa ke arah kesedaran untuk melakukan sesuatu dengan secepat mungkin. Menurut kamu ini mungkin sudah terlambat, tetapi menurut dia, kerana dia tidak mahu kehilangan kamu di sini, maka ada kedatangan secara tiba-tiba, secara tidak terduga. Teman-teman, orang ini ingin kembali memperbaiki koneksi ini ya, agar dia tidak kehilangan kamu. Nah, ini sesuatu yang ingin dia berikan bagi menyingkirkan segala keraguan di hati kamu tentang dia. Nah, ini teman-teman, Page of Cups, seseorang yang ingin meminta maaf dan ingin membuktikan ketulusan hatinya. Walaupun diawali ya dengan rasa cinta yang agak labil ya, mungkin kamu kurang yakin akan perasaannya, tetapi setelah kehancuran, teman-teman, dia bangkit lagi and willing to come ya, untuk memberikan kamu sebuah kejutan. Nah, ini kan tiba-tiba daripada cangkir ini ya, keluar seekor ikan yang tidak diketahuinya. Maka it comes as a little surprise. Teman-teman, orang ini akan datang secara mengejut ya, untuk menawarkan sesuatu yang baru di koneksi ini. Baik datang untuk meminta maaf ya, ingin memberikan kamu sesuatu, memberikan kamu penjelasan agar kamu tidak pergi meninggalkannya. Nah, itu sesuatu yang ingin dia berikan. Kerana detik ini teman-teman, dia benar-benar tidak bahagia dengan kondisi kehidupannya. Tidak bahagia diabaikan oleh kamu, tidak dapat berkomunikasi dengan kamu. Nah, walaupun mungkin ada tawaran daripada orang lain, tetapi dia tahu teman-teman, tidak ada energi yang semulia sebaik kamu. Tidak ada orang yang akan tulus membantunya, mencintainya seperti kamu. Energi baru yang datang itu hanya seperti seolah-olah ya, memanfaatkan orang lain, tidak membantu dia. Dia tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan seperti mana dia inginkan dari kamu. Maka untuk keluar daripada kondisi ini, kondisi yang tidak membahagiakan ini, nah ini kan seperti cinta yang tidak tersampaikan. Maka teman-teman, untuk keluar dari situasi ini, energinya masih terpaku memikirkan kamu. Maka walaupun ada tawaran lain, itu tidak menarik perhatiannya. Teman-teman, untuk keluar dari situasi ini, dia perlu melakukan sesuatu ya. Seolah-olah beberapa di antara dia mulai merasakan mengapa ya di awal dia ini diagung-agungkan, kelihatan begitu berharga di matanya kamu. Tetapi dengan semudah itu, setelah sesuatu terjadi, kamu mulai memfokuskan ke arah pekerjaan dan tidak lagi memprioritaskan dia di matamu. Maka seolah-olah dia ini tidak lagi berharga di mata kamu. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, lebih didominasikan. Nah, ini seperti menarik dua kartu mayor ya, yang mungkin berdampingan energinya. Entah kamu yang berzodiak Leo, dia Aries, atau dia yang berzodiak Leo, kamu Aries. Nah, ini zodiak dua kartu mayor yang berdampingan ya. Leo dan juga Aries sangat kuat. Tetapi sebenarnya teman-teman, Leo sangat kuat di sini ya. Ada dua Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer. Tetapi yang mendominasi Leo dan Aries. Okey teman-teman, kita lihatkan ya, zodiak-zodiak yang tidak saya sebutkan, sementara saya sebutkan tadi ya, kita lihatkan, dan juga zodiak yang berdampingan. Baik teman-teman, sekali lagi kemunculan zodiak Leo ya dengan begitu kuat. Selain daripada Leo yang berdampingan dengan Aries, mungkin Leo berdampingan dengan Capricorn atau Leo Cancer begitu ya. Capricorn, Cancer, Scorpio, Libra,
Pisces dan juga zodiak Sagittarius. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya ya. Okey, kita akan beralih ke kartu ini dan kita akan cuba lihatkan jikalau sosok ini bisa memutar waktu. Apa yang ingin dia wujudkan bersamamu bagi seperti memperbaiki perasaan menyesal dan kesedihan di hatinya. Jikalau dia benar-benar bisa memutar waktu, apa yang sebenarnya ingin dia wujudkan bersamamu yang akan membantu menyingkirkan perasaan bersalah, menyesal dan kesedihan di hatinya. Keep an open mind. Teman-teman, kemunculan kartu ini saya menangkap gambaran seseorang yang secara tidak langsung ingin kamu keep an open mind. Apapun bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Teman-teman, sesuatu yang kelihatan tidak akan berubah, mungkin akan berubah kapan saja Kita tidak pernah akan tahu. Nothing is fixed. Maka teman-teman di sini saya menangkap seseorang yang masih lagi berpikiran terbuka kerana apapun mungkin teman-teman ada sesuatu yang ingin diwujudkannya. Itu bersama dengan kamu untuk seperti melawan arus, melawan segala kemungkinan yang terjadi. Teman-teman, di sini ada beberapa yang ingin berkeluarga dengan kamu, mempunyai anak dengan kamu, dan jikalau kalian sudah pun memiliki anak, teman-teman, ini seseorang yang menghormati kamu dan anak kamu dan akan memastikan memulai sesuatu yang baru seperti kartu The Sun tadi yang bakalan membahagiakan kamu dan anakmu. Seperti itu Atau ini jikalau menarik energi saling single, teman-teman, seseorang ini ingin berkeluarga dan mempunyai anak dengan kamu Mungkin seorang putri, seorang putera, seperti itu Pay attention to the red flags. Menggambarkan seseorang yang mulai memperhatikan hal-hal yang tidak dia lakukan ataupun hal-hal yang menyakiti kamu sehingga membuatkan kamu pergi. Teman-teman, ini melibatkan hubungan apa saja Mungkin ada red flags yang perlu diperhatikan yang tidak diperhatikan sebelumnya. Resiko-resiko di dalam hubungan kalian. Hal-hal yang tidak dia lakukan kepada kamu sehingga sangat menyakiti kamu. Mungkin teman-teman dia sempat memanfaatkan kebaikan kamu. Mungkin sudah banyak menggunakan uang kamu. Nah, itu juga merupakan red flags. Maka ini menyedarkan dia apa yang sudah dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan sehingga membuatkan kamu menjauh Mungkin juga teman-teman ada kebiasaan buruk seseorang yang tidak menafkahi kamu. Nah, contohnya banyak. Maka teman-teman di saat memberikan perhatian kepada bendera merah itu, dia mulai sedar teman-teman, dia perlu memperbaiki kebiasaan buruknya, sisi terburuknya untuk menyelamatkan koneksi ini. Okey teman-teman, kemunculan calling in your soulmate, seseorang yang mulai sedar kamu sebenarnya adalah soulmate-nya dia yang sudah banyak membantu, mendukungnya. Maka detik ini teman-teman, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Detik ini, teman-teman, sosok ini apabila sudah mulai menyedari kamu adalah belahan jiwanya, dia mulai ingin memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Teman-teman, ini mungkin sesuatu yang tidak dia lakukan sebelumnya. Tetapi kesedaran di hatinya, seperti kartu The Sun tadi menyedarkan dia. Dia perlu memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Okey teman-teman, hari ini saya tidak tergerak untuk memberikan angka sebenarnya Tetapi kita lihatkan, jikalau kartu-kartu pesan ini ada angka-angkanya, saya akan bacakan sahaja Okey teman-teman, berdasarkan kesedihan dan penyesalan di hatinya, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini? Nah, ini kan menarik energi seseorang yang sedang lagi menyesal, seseorang yang lagi sedih. Melalui kartu-kartu pesan ini, teman-teman, mungkin juga akan terlihat jelas apakah sesuatu yang ingin ditawarkan atau diberikan kepadamu pada waktu yang sama. Saya akan membacakan angkanya jikalau ada Okey teman-teman, di sini menarik tanggal 20. Kalian sesuaikan tanggal 20, tanggal 2. I need someone who will love my child as much as they love me. Nah, sudah jelas dia membutuhkan seseorang yang akan menerima the whole package, menerimanya dan juga anaknya. Jika ini menarik energi seseorang janda atau seorang duda, atau teman-teman dengan energi ini, jikalau kamu seorang janda atau duda. Nah, ini kan kartu tengah yang mengindikasikan kemunculan anak-anak. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu sama ada dia membutuhkan seseorang yang akan menerimanya dan anaknya, atau dia ingin kamu tahu dia akan tetap menerima kamu dan anakmu. Jikalau kamu bisa mencintainya, kamu perlu mencintai anaknya.
Jikalau dia mencintai kamu, dia tidak mahu kamu meragukan lagi. Dia juga akan mencintai anakmu seperti anaknya sendiri. Nah, ini teman-teman, tanggal 20, tanggal 2 ya. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, pesan selanjutnya. Sesuatu yang ingin dia berikan kepadamu. I realize you know that I take advantage of your kindness. Nah, ini benar kan? Seseorang yang menyedari akan red flag itu. Menyedari kesilapannya itu di mana. Terlalu nyaman dengan kebaikan kamu sehingga sempat mengambil kesempatan ke atas kebaikan yang kamu berikan. Teman-teman, dia sedar ya, dia mungkin sudah terlanjur melewati batas itu dengan memanfaatkan kebaikan kamu. Sama ada ini disengajakan atau tidak, mungkin datang sedikit terlambat, teman-teman ada kesedaran di hatinya yang membuatkan dia sedih, membuatkan dia menyesal. Di saat menyadari, dia sudah pun melewati batas itu. Di saat kamu begitu baik membantu, menyayanginya, teman-teman, dia sudah keterlaluan ya, terlanjur memanfaatkan sisi kebaikanmu. Ada tanggal 5 di sini. Maka jikalau kalian di sini mungkin sempat bertanya, Kak, apakah dia tidak sedar diri, tidak tahu diri ya, yang dia ini sudah terlalu memanfaatkan kebaikan saya? Jawapannya adalah iya. Maka apabila ada kesedaran yang dia sudah melakukan kesilapan ini, sudah pasti teman-teman dia akan menyesal banget ya. Dan secara tidak langsung, timbul kesedihan di hatinya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 4, tanggal 1 dan juga angka 41. Kamu sesuaikannya, ini menarik nombor HP, nombor rumah, apa saja ya. I'm upset with how you are treating me right now. Teman-teman, di dalam keinginan terdalam hatinya untuk memberikan kamu sesuatu, dia ingin kamu tahu. Dia sedih banget, marah banget ya dengan cara kamu memperlakukannya detik ini. Nah, itu kalian sesuaikan. Apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kalian memblokirnya? Apakah kalian mengabaikannya? Apakah kamu seperti tidak lagi mengendahkannya? Mungkin kamu sudah lama silent treatment, mendiamkan dia, memblokirnya, apapun saja ya. Kamu tidak lagi memprioritaskan dia di dalam hatimu, tidak lagi mengemis cintanya, tidak lagi mengagung-agungkan dia. Maka membuatkan dia sempat merasakan detik ini teman-teman, seperti kartu tadi ya, dia tidak lagi penting di hati kamu. Maka apapun itu teman-teman, seseorang yang mulai merasakan kehilangan dukungan darimu, itu sangat menyedihkan hatinya. Teman-teman, I'm really sorry for lying to you. Teman-teman, dia ini tahu ya, beberapa di antara dia sempat berbohong dengan kamu. Sama ada dia sedar kamu tahu ataupun tidak. Tanggal 3. Teman-teman, dia sedar ya, dia sudah pun berbohong, menutupi sesuatu di belakang kamu, membuatkan ini kini ya, energi ini menimbulkan penyesalan, kesedihan di hatinya dia. Teman-teman, jikalau orang ini berbohong dengan kamu, sudah pasti ya, dia terpaksa menjalankan karma-karmanya. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu, menyesal banget ya, mengapa dia tidak bersikap terbuka, memberitahu kamu secara jujur, mengapa dia perlu berbohong dengan kamu. Okey teman-teman, di sini menangkap tanggal 7. We haven't met for a long time. Teman-teman, di sini mungkin kalian sempat bertemu ya. Bagi kalian yang sempat bertemu, penyesalan terdalam di hatinya. Nah, ini walaupun dia ingin memberikan kamu sesuatu, dia tidak bisa memberikan. Kerana kalian di sini sudah lama tidak ada pertemuan. Kartu tadi ya, di awal tadi ada kartu garden. Teman-teman, itu juga mengindikasikan seseorang yang menantikan pertemuan empat mata denganmu ya. Ada tanggal 7 di sini. Okey teman-teman, tanggal selanjutnya ada angka 3, angka 6, angka 36. Every time I wake up at night, ataupun tanggal 9 di sini ya. Every time I wake up at night, I always think of you. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya. Mungkin banyak yang tidak bisa dia berikan. Tetapi setiap malam sewaktu dia terjaga, teman-teman, kamu orang yang pertama yang akan dipikirnya. Teman-teman, kamu ini seperti walaupun tidak ada pertemuan ya, kamu masih lagi menghantui pikirannya dia. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 9, sudah saya sebutkan tadi ya. Angka ini muncul juga. I was wrong because I betray you. Teman-teman, dia menyesal banget ya. Mengapa dia sudah mengkhianati kepercayaan kamu? Ini kan trust issue. Mempercayai ataupun membuatkan kamu meragukan dia, mengkhianati kamu, berbohong dengan kamu, dan tidak melakukan hal yang sebenarnya. Maka teman-teman, dia mengakui ya, melalui pembacaan hari ini, mengapa dia menyesal, mengapa dia sedih, kerana dia sudah mengkhianati kamu.
menyesal banget di hatinya mengapa dia tidak berterus terang dan memberitahu kamu hal yang sebenarnya. Sehinggalah mungkin beberapa di antara kalian di sini sudah pun mendapat tahu ya, ataupun mungkin ada sebuah kebenaran yang terungkap yang membuatkan kamu mulai berundur dari koneksi ini. Maka dia sedang sedih dan menyesal banget setelah ditinggalkan oleh kamu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan daripada huruf-huruf nama ini ya. Okey, saya akan singkirkan seperti ini. Baik teman-teman, di sini muncul huruf G, V, U, A, Z, O, E, C, B, S, Q, V, I, R, M, J, P, T, X. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa sungguh menyakitkan ketika kita diabaikan oleh orang yang perhatiannya adalah satu-satunya hal yang paling kita inginkan di dunia. Dan kebenarannya adalah kita tidak selalu bisa kuat. Terkadang kita hanya perlu menyendiri dan mencurahkan air mata kita. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.